Lebih baik ulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas, Komando! Koderal 8 ini adalah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap Sulawesi Utara dan sekitarnya, terutama di perairannya. Kenapa? Karena Sulawesi Utara ini berhadapan langsung, yang pertama adalah berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan juga Samudra Pasifik. Kemudian yang kedua, kita tahu juga di mana di atas Laut Sulawesi kita berbatasan langsung dengan negara Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Sigit Story Podcast. Teman-teman, di ujung utara Indonesia, Sulawesi Utara berdiri sebagai titik kunci yang tidak hanya strategis secara geografis, tetapi juga krusial dalam kalkulasi keamanan maritim kawasan. Berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan terhubung dengan jalur pelayaran internasional dalam kerangka UNCLOS 1982, wilayah ini menjadi salah satu simpul utama lalu lintas global antara Samudra Pasifik dan juga Asia Tenggara. Perairan Pasifik bukan lagi sekedar jalur pelayaran regional, tetapi telah berubah menjadi ruang strategis yang dipenuhi oleh kompetisi ekonomi, rivalitas kekuatan besar, serta ancaman keamanan multidimensi. Dari illegal fishing, penyelundupan lintas batas, human trafficking, infiltrasi siber maritim, hingga potensi konflik perebutan sumber daya laut, seluruh dinamika ini menempatkan kawasan timur Indonesia dalam tekanan geopolitik baru. Pada kunjungannya beberapa waktu lalu ke Sulawesi Utara, Presiden Prabowo menegaskan terkait penguatan ekonomi biru atau blue economy dalam rangka memberi dimensi baru terhadap tugas pertahanan maritim Indonesia. Dan teman-teman, laut dipandang bukan hanya sebagai wilayah pertahanan, akan tetapi menjadi pusat ekonomi nasional terpadu. Di titik inilah tantangan besar muncul, sehingga bagaimana menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi kelautan dengan stabilitas keamanan kawasan. Untuk mendiskusikan isu ini telah bergabung bersama kami Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 8 Manado, Laksta TNI Dery Trisananto Suhendi. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami hari ini. Baik Bapak, sebelum lebih jauh, seperti yang sudah kami ulas di awal, seberapa besar Pak nilai strategis wilayah ini dalam perspektif pertahanan maritim nasional? Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan tadi, yaitu seberapa besar nilai strategis daripada Kodaira 8 di Sulawesi Utara ini. Jadi kalau kita melihat Kodaira 8 atau Sulawesi Utara ini, kita jangan melihat secara kecil arti daripada Kodaira 8 ini. Namun kalau kita lihat bahwa Kodaira 8 ini adalah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap Sulawesi Utara dan sekitarnya, terutama di perairannya. Kenapa? Karena Sulawesi Utara ini berhadapan langsung, yang pertama adalah berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan juga Samudra Pasifik. Kemudian yang kedua, kita tahu juga di mana di atas Laut Sulawesi kita berbatasan langsung dengan negara Filipina. Selain itu juga kita punya tanggung jawab terhadap pengawasan jalur atau alur yang merupakan alur penting di Indonesia, yaitu alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI 2 dan 3, yang ini merupakan jalur internasional. Ya kan? Selain itu juga di utara Sulawesi Utara ini merupakan jalur internasional, ya, antara Samudra Pasifik dengan Asia Tenggara, ya kan. Kemudian ke utara lagi menuju Asia Timur, negara-negara Asia Timur, itu semua melalui wilayah perairan yang menjadi tanggung jawab Kodaira 8. Jadi kalau menurut saya Kodaira 8 dalam mengawasi atau mempunyai tanggung jawab terhadap wilayah Sulawesi Utara sangat strategis. Demikian. Oke. Tapi apakah nilai strategis itu semakin menguat atau bertambah sejak mulai diaktifkannya lagi pangkalan Amerika di Subic dan di Clark itu? Dan
akhirnya membuat bahwa wilayah Koridor 8 ini di Sulawesi Utara ini menjadi lebih strategis lagi. Apakah seperti itu? Secara tidak langsung memang begitu. Efek daripada dibukanya kembali pangkalan pangkalan Amerika punya pengaruh karena jelas kapal-kapal atau kapal-kapal perang Amerika Serikat pasti akan salah duanya itu melewati jalur yang menjadi tanggung jawab daripada Koridor 8. Walaupun tanggung jawab itu sebenarnya sudah kita laksanakan, ada atau tidak ada pangkalan Angkatan Laut atau pangkalan Amerika Serikat yang dibuka kembali atau tidak dibuka kembali, tetap tanggung jawab ini kita laksanakan. Jadi tidak ada pengaruh terlalu besar terhadap itu semua. Gitu. Ya berarti boleh dikatakan sebenarnya kalau kita lihat selat strategis mulai dari Selat Malaka, ya kan, terus Selat Makassar, selat itu artinya nilai di wilayah utara ini seimbang atau sama gitu. Karena kalau kita lihat bahwa jalur Selat Malaka itu kan sangat padat. Betul. Sementara jalur yang di utara ini kan boleh dikatakan memang jadi kayak jalur alternatif yang paling cepat gitu juga. Betul. Apakah seperti itu? Betul. Seperti itu ya. Memang kalau kita lihat kepadatan memang lebih padat di Selat Malaka gitu. Tapi secara strategisnya kalau saya melihat bahwa wilayah utara dari Sulawesi ini sangat strategis sebagai pintu gerbang masuknya semua yang ada di dunia ini bisa masuk melalui pintu utara Sulawesi ini. Makanya menurut saya kita harus lebih waspada terhadap wilayah yang ada di utara Sulawesi ini. Karena kalau di barat atau di Selat Malaka mungkin orang menganggap itu sudah memang harus diperhatikan atau harus diawasi. Tapi karena di Sulawesi Utara ini tidak terlalu ramai sehingga terkadang tanda kutip kita lengah terhadap apa yang ada di muka kita, yang ada di hadapan kita ini. Oke, ini kan kita tahu ya bahwa landscape keamanan maritim global itu berubah sangat cepat dan terkadang butuh waktu untuk membacanya. Nah, sebenarnya seberapa besar pola ancaman yang mempengaruhi di Sulawesi Utara saat ini? Memang saat ini perkembangan daripada ancaman itu tidak sama dengan sebelum-sebelumnya, ya kan? Karena kita tahu dulu ada yang perlu kita waspadai yaitu dari wilayah negara tetangga kita atas, ya kan, bahwa ada beberapa ancaman yang sebenarnya secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat keamanan di wilayah kita, yaitu dari dari Filipina, jadi gitu. Tapi sekarang perkembangan yang selanjutnya saat ini kita lebih kepada ancaman yang ada 3 yang perlu kita waspadai, yaitu yang pertama dengan perkembangan situasi rivalitas negara-negara besar. Nah, ini juga perlu kita waspadai yang pertama. Yang kedua dengan perkembangan cyber, ya, perkembangan cyber. Ini juga mempengaruhi dalam ancaman cyber di maritim, ya. Ancaman cyber maritim ini sangat besar sekali sekarang ini terjadi. Yang ketiga adalah ancaman dalam negeri. Dalam negeri itu ancamannya yang paling kita waspadai adalah bencana alam, ya. Kemudian juga kecelakaan di laut. Ini cukup banyak di wilayah Sulawesi Utara ini, karena kita ketahui juga untuk bencana alam kita dikelilingi oleh beberapa gunung api, kemudian pelintasan dari gempa, kemudian banyak juga banjir dan segala macam yang perlu kita waspadai terus. Nah, ada 3 hal tersebut yang memang menjadi saat ini sepertinya ancaman yang terjadi di wilayah. Nah, apa yang membedakan dengan 5 atau 10 tahun yang lalu terkait persoalan ancaman ini? Kalau 10 tahun atau 5 tahun yang lalu cyber itu belum menjadi ancaman gitu. Kalau sekarang sudah menjadi ancaman karena kita sekarang berperangnya melalui informasi. Nah, digital gitu. Itu yang terjadi saat ini. Makanya kita juga harus memang belajar itu untuk berperang juga atau melawan itu semua. Nah,
ini kita agak spesifik ke Filipina ya Pak. Iya. Nah, persoalannya kan perairan kita ini kan berbatasan dengan Filipina tuh yang terkadang tuh ada hubungan tradisional ya di Iya. situ. Iya. Karena seperti yang kita tahu kayak misalnya di Atambua dengan Timor Leste ya kan, terus di Sota di Maroke itu dengan PNG, terus misalnya kayak di Sebatik, terus dengan Malaysia itu, terus di Tanjung Pinang itu kan banyak tradisi-tradisi tradisional, Iya. ya kan, tradisi yang katakanlah memang sudah budaya mereka. Nah, kayak di Filipina ini kan jujur saja kan di bawah itu di selatan itu Moro dan selain itu kan identik dengan perlawanan gitu. Nah, maksudnya sejauh mana kasus-kasus seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, hingga senjata itu masih menjadi ancaman yang memang nggak bisa dinafikan di luar dari tadi ancaman yang sudah diberikan itu. 1 tahun atau 2 tahun terakhir memang untuk perdagangan manusia, kemudian perdagangan senjata, narkoba, ini di kita kecil sekali. Bahkan tidak ada kasus-kasus yang terkait dengan itu tadi. Gitu. Jadi selama kami berdinas di sini, belum pernah kami menemukan penyelundupan senjata, manusia maupun narkoba. Itu yang saat ini memang kami hadapi. Tapi bukan berarti kita terus mengabaikan itu. Ya, kita tetap melihat itu karena kemungkinannya pasti ada untuk muncul kembali yang seperti itu. Gitu. Nah, tapi kan satu yang tidak bisa dinafikan, pelintas batas tradisional ini, yang secara postur tubuh itu kan antara penduduk di Sulawesi Utara itu sama daerah Filipina itu kan hampir sama. Gitu. Nah, itu sebenarnya seperti apa antisipasinya? Artinya, apakah menjalin kerjasama dengan pos kementerian di luar negeri, terus kerjasama dengan KKP, Pol Air, terus untuk mengantisipasi karena terkadang kita sering lupa ketika daerah lain berkonflik atau sering ada dampaknya bagi kita kan, seperti kayak kejadian perang baru-baru ini, otomatis refugee itu kan pasti masuk ya. Nah, itu kan ya bukan kita tidak percaya pada kemanusiaan ya, tapi kan kadang-kadang ada hal-hal tertentu yang juga harus diwaspadai. Itu seperti apa? Kalau pelintas batas ini memang sudah cukup lama. Ada ya pelintas batas yang dari Filipina ke Indonesia, terutama di utara ya, di Pulau Marore, Miangas yang berbatasan langsung dengan Filipina. Tapi di sini kita Angkatan Laut, kemudian imigrasi, polisi, kepolisian, kemudian Angkatan Darat yang berada di wilayah perbatasan baik itu di Marore, Miangas, di Sangir maupun di Tahuna. Ini kita bekerja sama dalam mendata. Memang tidak sampai saat ini memang masih banyak yang ada masuk, tapi kita data atau kita awasi di pulau-pulau tersebut, gitu. Di pulau tersebut. Bahkan saya mendengar bahwa di Sangir, Pulau Sangir, di situ ada istilah pisang, yaitu warga Filipina Sangir. Ya, jadi yang sudah istilahnya sudah berkeluarga di sana, punya anak. Nah, ini anak adalah keturunan pisang katanya gitu, Filipina Sangir. Nah, dan itu sudah bertahun-tahun, sudah lama. Itu sudah lama. Namun yang kita lakukan adalah pemerintah daerah juga melakukan pengawasan terhadap jumlah daripada pelintas batas ini. Ya, karena di Marore dan Miangas pun kita ada pos untuk pelintas batas. Ya, artinya orang-orang asing, terutama dari Filipina, harus laporan di Miangas maupun di Marore, yang paling dekat dengan Filipina. Gitu. Ya, tapi sebenarnya bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan? Karena kan sepanjang pengalaman saya, maksudnya banyak yang di wilayah tradisional itu kan kita anggap wilayah tradisional walaupun ada lintas batas gitu. Nah, itu seperti apa artinya
win-win solution gitu, supaya tidak terganggu juga hubungan dua negara juga ya kan. Terus terutama secara ekonomi masyarakat juga tetap tanpa harus dicurigai. Iya. Memang kalau di sini kita tidak bisa melarang mereka masuk. Ya, mereka tetap masuk dan bahkan istilahnya menetap di Indonesia, tapi tetap pengawasannya adalah melalui imigrasi, yaitu identitas, kemudian didata jadi data-data warga negara Filipina yang masuk ke Indonesia itu ada di imigrasi. Kita sebagai Angkatan Laut, kita hanya membantu dalam pengawasannya bahwa ini ada warga negara asing, silakan imigrasi yang aksi untuk mendata. Ya. Jadi tetap ada kerjasama dengan imigrasi, Polairut, kemudian dengan Angkatan Darat yang ada di wilayah perbatasan itu, kita kerjasamanya seperti itu. Nah, baru-baru ini kan Presiden Prabowo itu datang ke Sulawesi Utara mencanangkan tentang ekonomi biru atau blue economy sebagai salah satu pilar pembangunan nasional. Nah, karena kebetulan yang didatangi itu adalah Pulau Miangas dan itu berada dalam wilayah Kodara 8, seperti apa memaknai kampanye ini dan mendukung agenda itu? Kita melihat bahwa blue ekonominya Bapak Presiden ini cukup sangat baik sekali, karena memang di situ kan dalam rangka untuk mengembangkan potensi kelautan atau potensi laut yang ada di Sulawesi Utara ini. Nah, salah satu yang memang kita menjadi concern atau perhatian kita dan pernah kita lakukan adalah salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satunya adalah itu, blue ekonominya Bapak Presiden adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan itu kita pernah lakukan adalah pembangunan kampung nelayan. Gitu. Dan kita sudah punya ada beberapa kampung bahari nasional namanya KBN, kita sudah pernah merintis itu. Nah, itu dengan adanya blue ekonominya Bapak Presiden ini sangat kasarannya nyambung lah gitu dengan program Bapak Presiden. Nah, ini akan kita dukung, kita akan teruskan. Kemudian kita juga akan dukung juga rencana Bapak Presiden yang akan membuat kapal-kapal nelayan, ya, di mana nanti kapal-kapal nelayan ini pengawaknya kemungkinan akan dilatih oleh TNI Angkatan Laut, salah satunya itu. Ya. Nah, artinya sudah bisa menerjemahkan kampanye tentang blue ekonomi. Nah, ini satu lagi masih terkait persoalan nasionalisme, persoalan pertahanan ini. Nah, kan kita tadi Angkatan Laut itu kan mengelola kampung nelayan, otomatis itu kan masyarakat pesisir. Betul. Di wilayah Sulawesi Utara. Nah, sejauh mana atau seperti apa sinergi antara Kodara 8 Angkatan Laut dengan Bakamla, KKP, Polairut, pemerintah daerah dalam mendukung agenda ini? Karena potensi di Sulawesi Utara ini atau daerah timur ini terkait perikanan, ya kan, terkait mungkin sumber daya alam yang belum tergali itu sangat besar, dan harus ada perlindungan dan matang betul perencanaan ini. Itu seperti apa Kodara menyiapkan rencana strategis ke depannya itu? Ya, yang sudah kita lakukan saat ini adalah dalam rangka menjaga keamanan, ya kan, keamanan di wilayah perairan di Sulawesi Utara. Kita sudah bekerja sama sangat baik dengan mereka, dengan Bakamla, dengan Bea Cukai, kemudian Polairut. Sebagai contoh, ada satu permasalahan di mana apabila kita Angkatan Laut tidak bisa belum bisa menangani, ini mungkin dari Bakamla dulu yang menangani, baru nanti kita ikut membantu. Tapi atau kalau pas kita juga dalam menangani suatu permasalahan membutuhkan satu kapal lagi misalnya, Bakamla membantu atau Polairut membantu. Jadi kita memang saling berkomunikasi, saling membantu dalam hal ini. Nah, untuk program daripada Presiden, Bapak Presiden, ya kita mau nggak mau harus mendukung ini. Dan kebetulan di Sulawesi Utara ini memang unsur-unsur maritim ini kompak lah, ya.
kita sering bertemu, kita saling berkomunikasi, berdiskusi apa yang terjadi saat ini, kemudian saling memberikan informasi bahwa di sana ada ini, di situ ada sesuatu yang perlu diamankan, misalnya gitu. Jadi saling komunikasi sebenarnya sudah bisa berjalan dengan baik ke depannya. Nah, satu yang menjadi perhatian saya, Pak, berdasarkan kajian dan riset yang saya lakukan itu, ternyata di wilayah timur itu tidak punya pangkalan besar atau pangkalan aju. Sementara kalau kita lihat wilayah di Indo-Pasifik yang ke arah Pasifik sana, ya kan ada Guam, terus ada Subic, ada ini. Apakah kemungkinan pemerintah pusat atau TNI AL atau Mabes TNI dalam hal ini tuh bakal mengembangkan ini? Karena kalau kita lihat, kalau barat itu sudah terlalu padat dengan sejumlah pangkalan kapal, sementara jarak dari Surabaya misalnya ke Sulawesi, Papua itu terlalu jauh. Gitu. Nah, saya tuh maksudnya punya ide tuh, apakah hal ini bisa dilakukan gitu untuk mempersiapkan satu pangkalan yang mengantisipasi? Karena jujur saja kalau lihat dari pemberitaan bahwa di daerah arah persoalan Taiwan dan Tiongkok itu kan hari ini tuh naik turun fluktuatif gitu. Nah, apakah kita juga harus mempersiapkan itu suatu pangkalan besar itu? Ya, sampai dengan saat ini memang belum ada satu rencana untuk membangun pangkalan baru di wilayah timur. Kapal ya terutama kapal belum ada. Ya. Jadi masih kita sampai saat ini masih menggunakan pangkalan-pangkalan yang ada, yaitu koderal yang ada di wilayah timur, termasuk juga pangkalan armada yang ada di wilayah timur, yaitu Armada 3, ya kan? Itu sampai saat ini belum ada lagi rencana untuk pembangunan suatu pangkalan baru yang besar atau di mana, belum ada. Jadi masih memanfaatkan atau memberdayakan pangkalan-pangkalan ada, seperti Kodera 8 ini kan pangkalan juga, nah, pangkalan. Jadi itu yang akan diberdayakan nanti, yang akan diberdayakan untuk menghadapi ancaman-ancaman ini. Ya mungkin kedepannya yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa justru kodera-kodera inilah yang ditingkatkan kemampuannya. Oh, gitu. Peningkatan Kemampuannya, termasuk armada yang ada, Armada 3 atau Armada 2 yang ada ditingkatkan kemampuannya. Gitu. Jadi mungkin tidak membangun pangkalan baru, tapi meningkatkan kemampuan pangkalan-pangkalan yang sudah ada. Gitu. Tapi tantangan terbesarnya itu seperti apa? Menghadapi perubahan landscape keamanan global ini. Ya sebenarnya kalau tantangan yang ada kita ini luasnya area ya yang kita kita awasi, yang merupakan daerah operasi kita itu memang cukup luas kalau untuk Kodera 8 dengan unsur yang ada itu saat ini. Unsur yang ada. Memang kalau kita berhitung unsur angkatan laut kan dengan luasnya wilayah, memang ya harus perlu sekian banyak lagi penambahan. Gitu. Ya. Jadi saat ini memang kondisi daripada wilayah yang cukup luas ini, ya, ini menurut saya masih belum seimbang dengan jumlah unsur-unsur laut TNI Angkatan Laut yang ada saat ini. Gitu. Tapi tetap menyesuaikan dengan rensranya pemerintah dengan rensanya pemerintah. Gitu. Nah, tadi sempat kita singgung persoalan cybercrime, perang informasi. Nah, sebenarnya ini kan ancaman baru ya, dalam bentuk ancaman baru. Seperti apa Kodera 8 itu mempersiapkan dirilah, terutama secara internal terkait perubahan pola ini, perubahan perang digital hari ini. Ya yang jelas kalau untuk ke dalam internal ya kita merubah pola pikir prajurit TNI Angkatan Laut atau prajurit Kodera 8 untuk lebih cerdas, untuk lebih care terhadap perubahan ini. Gitu. Kalau pola pikirnya tidak dirubah, mungkin tidak akan mau untuk care atau cerdas atau mau mempelajari tentang masalah cyber ini. Gitu. Karena kalau pola pikirnya masih menganggap bahwa itu tidak akan ada
perang itu masih seperti dulu, ya kita tidak akan pernah bisa untuk menghadapi ancaman-ancaman cyber itu. Saya pikir yang pertama adalah merubah pola pikir kita yang di dalam untuk lebih cerdas, lebih care terhadap perubahan situasi atau perubahan peperangan saat ini. Nah, salah satu perang informasi itu kan berasal dari media online atau media sosial. Mulai dari hoax lah, fake news, ya kan, terus narasi negatif. Nah, saya ingin ketahui itu maksudnya bagaimana membangun hubungan atau networking dengan media yang ada di wilayah ini. Terkait misalnya kan kita tahu bahwa beberapa waktu lalu itu kan ada peristiwa yang terjadi di Milewangnya, tapi akhirnya itu selesai, gitu loh. Dan tidak ada riak-riak besar, gitu loh. Dan itu selesai dengan jangka waktu yang sudah diprediksi tepat, gitu loh. Ya, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa memang berita itu sulit untuk kita atasi kalau memang berita itu sudah viral atau sudah terlanjur menyebar kemana-mana. Tapi kalau di Sulawesi Utara ini atau kalau daerah 8 sini, ya alhamdulillah kita bekerja sama dengan para media yang ada di sini ini cukup baik. Ya. Jadi setiap ada berita apapun yang terkait dengan daerah 8, mereka juga menyampaikan kepada kita dan berkoordinasi sebelum sebelum di-share atau sebelum disebarluaskan. Dan kita juga selalu minta tolong apabila ada beberapa berita yang memang kita ingin untuk disebarluaskan, gitu. Nah, mereka cukup terbuka, antusias, bahkan kalau kita juga mengadakan peliputan seperti kemarin di bencana di Pulau Siau, kemudian ada berita yang di kejadian yang di Melongwane, itu ada beberapa wartawan yang ikut bergerak ke sana menggunakan kapal angkatan laut, gitu. Menggunakan kapal angkatan laut, menggunakan pesawat angkatan laut, itu ikut terjun langsung di sana, meliput di sana, dan beritanya juga berkoordinasi dengan kita. Jadi artinya kita masih bisa untuk saling berkoordinasi lah untuk masalah berita beradaptasi dengan perubahan-perubahan landscape itu ya. Okay. Dan juga kita juga banyak belajar sih sebenarnya dengan mereka juga, banyak belajar tentang bagaimana komunikasi atau media gitu. Okay. Nah, sebagai penjaga gerbang di Pasifik Utara Indonesia, pesan strategis apa dari Koder 8 itu untuk masyarakat, pelaku usaha maritim, dan generasi muda pentingnya dalam menjaga laut sebagai ruang kedaulatan sekaligus ruang kesejahteraan bagi negara? Ya, kalau untuk generasi muda, kalau menurut saya teruslah untuk belajar mempelajari tentang laut Indonesia. Ikutlah terlibat di dalamnya dalam rangka untuk memanfaatkan atau memberdayakan potensi laut dan maritim di Indonesia ini, terutama di Sulawesi Utara ini. Dan percayalah bahwa negara atau pemerintah pasti akan hadir juga di dalamnya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga masyarakat jangan takut untuk istilahnya bekerja atau terlibat di dalam mencari nafkah di lautan. Gitu. Jadi jangan takut lagi, karena memang percayalah bahwa pemerintah akan turut serta atau hadir di situ. Demikian. Oke. Terakhir ini, Komandan, terkait Presiden itu menargetkan Indonesia itu menjadi kekuatan maritim utama di kawasan Indo-Pasifik. Salah satunya itu melalui konsep blue economy tadi yang kita sempat diskusikan tadi. Nah, untuk mewujudkan ini, ya kan, visi atau misi apa yang akan direncanakan atau dibuat untuk jangka panjang oleh Koder 8 untuk menuju target tersebut? Ya. Yang jelas TNI Angkatan Laut, khususnya Koderal 8, harus bisa atau mampu mengawasi
wilayah kerja atau wilayah lautan yang menjadi tanggung jawabnya Kodaira 8 ini secara langsung dan cepat untuk bisa memberikan informasi kepada pusat. Nah ini misinya, bagaimana caranya Kodaira 8 bisa mengawasi secara menyeluruh wilayah lautan yang menjadi tanggung jawabnya. Gitu. Ya kedepannya mungkin kita membutuhkan satu kalau gitu perencanaan, ya kan? Perencanaan, contohnya misalnya kita akan mengadakan satu alat untuk mengawasi di laut yang akan diletakkan di pulau-pulau terluar, misalnya gitu. Nah ini memang sudah ada rencana dari Kementerian Pertahanan untuk itu. Gitu. Nah, jadi kalau dari saya misinya adalah bagaimana Kodaira ke depan itu bisa mengawasi, ya, mengawasi secara langsung dari Kodaira 8 ini. Secara komprehensif ya? Secara komprehensif semua. Gitu. Jadi sehingga Kodaira 8 mampu mempunyai data, mampu mempunyai info yang akurat, yang bisa dijadikan data untuk pusat dalam mengambil keputusan. Gitu. Atau mengambil keputusan itu artinya mau diapakan, nah, gitu. Nah itu datanya harus segera dan akurat. Nah itu yang keinginan atau misi saya ke depan itu harus seperti itu. Gitu. Oke, jadi terima kasih. Ya. Tapi satu lagi juga tadi yang saya sampaikan, mungkin saya sampaikan juga. Walaupun kita ada kendala wilayah luas, kemudian ada jumlah unsur angkatan laut yang saat ini yang sudah banyak, tapi masih belum menyambut. Tapi kami akan terus berusaha, walaupun dengan jumlah KRI atau kapal perang yang ada sekarang, kami yakin kami mampu mengawasi wilayah-wilayah perbatasan atau wilayah kedaulatan Indonesia. Jadi bukan berarti menjadi alasan kapal tapi kami tetap akan mengawasi dengan kemampuan kami yang ada saat ini. Oke, ya. Terima kasih, menarik sekali. Terima kasih diskusinya hari ini. Terima kasih Pak Sari. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah mau berbagi dan berdiskusi dengan kita hari ini ya Pak ya. Oke, baik teman-teman, Sulawesi Utara menunjukkan bahwa garis depan pertahanan tidak selalu berada di wilayah konflik terbuka, melainkan justru di ruang-ruang strategis yang menjadi persimpangan kepentingan global. Di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman maritim, peran Kodaira 8 menjadi representasi bagaimana negara hadir menjaga kedaulatan sekaligus juga memastikan stabilitas kawasan. Dari utara Indonesia, kita belajar bahwa laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga arena strategis yang menuntut kewaspadaan, adaptasi, dan ketepatan membaca perubahan zaman. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Yakini Tuhan bersama kita. Selamat bertugas.